Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Dark ID. Apa kabar kalian semua, brother? Muga-muga pada api ya. Dan saat ini adalah saat yang saya nanti-nanti, yaitu adalah Squid Game part terakhir. Dimana di sini kita bisa mengetahui siapa pemenang pada permainan Dajjal ini dan apa yang akan ia lakukan dengan total hadiah segitu banyak. Apa mau dibuat beli sate usus? Apa buat beli skin legend? Nggak ada yang tahu. Sudah cukup cangkeman pembukaan saya, langsung saja kita lompat ke laptop. Let's go. Sebagai lanjutan dari episode sebelumnya, tampak keadaan setelah permainan kelereng berakhir. Saat para peserta kembali ke kamar, mereka sangat terkejut dan terheran-heran. Karena Miryong yang sebelumnya tidak memiliki kawan bermain sudah berada di dalam kamar. Sebelumnya mereka kira apabila tidak memiliki kawan main akan langsung tereliminasi. Ternyata ia dikembalikan ke kamar. Atau gitu mending golput aja saudara. Di sisi lain, frontman yang berada di kantornya mencium keberadaan orang lain. Itu dikarenakan frontman terbiasa meletakkan gagang telepon terbalik. Sedangkan saat ia kembali, tampak gagang telepon berada pada posisi tidak seperti biasanya. Frontman yang curiga langsung menyusuri kantornya. Frontman merasa sedikit gelisah karena penyusup masih belum ditemukan dan para VIP sebentar lagi akan tiba ke kantor mereka. Karena masih belum bisa ditemukan, frontman tetap mengingatkan para penjaga untuk tetap waspada. Tak selang beberapa lama, frontman tampak menyambut kedatangan para VIP ke tempat mereka. Masih dengan peraturan yang sama, semua orang di sana diusahakan untuk tetap menggunakan penutup wajah, ditujukan agar identitas mereka tidak diketahui. Kala itu, tuan rumah permainan sekaligus penyelenggara permainan itu ingin agar frontman menangani para VIP, karena ia tidak bisa menemui mereka dengan alasan yang tidak diketahui. VIP-VIP ini adalah orang-orang yang menanamkan modal mereka pada permainan ini, agar acara dapat berlangsung dengan sempurna. Dan kini, mereka langsung mendatangi tempat permainan untuk melihat permainan secara langsung. Tampak Junho yang masih belum ditemukan, berhasil menghajar seorang pramusaji dan langsung memakai seragamnya. Ia melakukan itu bertujuan agar ia mendapatkan akses masuk ke ruangan para VIP dan mendapatkan bukti yang kuat untuk menuntut mereka saat Junho berhasil kembali ke kota. Gak pakai lama, permainan kelima akan segera dimulai. Sebelum memulai permainan, para peserta disuruh untuk memilih nomor yang kemungkinan dapat menentukan nasib mereka. Total terdapat 16 nomor sesuai dengan jumlah akhir peserta yang berada di sana. Peserta langsung berbondong-bondong berusaha mendapatkan nomor tengah karena dirasanya paling aman. Saat Gi-hun terlalu lama berpikir, peserta lain langsung mengambil nomor-nomor yang tersisa. Dan kini, Gi-hun hanya memiliki dua pilihan, yaitu nomor 1 atau 16, yang artinya paling depan atau yang paling belakang. Gi-hun akhirnya memutuskan untuk mengambil nomor 1, tetapi saat akan memakainya, ada seorang pria tua yang meminta untuk mengambil nomor 1, karena ia merasa ia tidak pernah berani menjadi pemimpin, dan kali ini ia ingin membuktikan bahwa dirinya dapat menjadi pemimpin. Setelah mikir kanan kiri atas bawah muter-muter, akhirnya Gi-hun memberikan nomor 1 kepada orang itu, dan otomatis ia mendapatkan nomor 16. Saat mereka semua memasuki arena permainan, ternyata permainan selanjutnya adalah jembatan kaca, di mana ada dua pilihan antara kaca kanan dan kiri. Salah satu dari kaca itu adalah kaca yang kuat, yang dapat menahan beban hingga 2 manusia. Dan yang satu lagi adalah kaca biasa, yang apabila terpijak akan langsung pecah, dan orang itu langsung terjun bebas. Dan di sini sudah dipastikan pemain terdepan pastinya sangat amat dirugikan. Dan pemain belakang akan merasa sangat bersyukur sekali karena hanya tinggal mengikuti jejak pemain di depannya. Tetapi Anda tahu sendiri tidak ada yang mudah di permainan ini. Pemain belakang pastinya akan sangat terburu-buru karena waktu yang terus berjalan. Saat permainan dimulai, tampak satu persatu pemain melompati kaca. Tetapi satu persatu pemain juga harus meregang nyawa karena permainan ini sangat gambling sekali. 너 안 나가면 내가 너 밀어버린다. 갈게요. Di sini para pemain juga semakin brutal karena mereka sadar waktu terus berjalan. Dan apabila ada pemain yang mengulur waktu, tanpa banyak cocot akan langsung didorong ke dasar jurang.
Singkat cerita, tampak beberapa pemain di depannya sudah gugur dan tersisa Doksu yang berada di barisan terdepan. Doksu yang egois mengatakan bahwa ia tidak akan bergerak dan akan membawa semua pemain jatuh dan meninggal bersamanya karena ia tidak ingin mati sendirian. Di sini karena tubuh Doksu yang kuat dan juga wajahnya yang galaknya seperti tukang pukul, tidak ada yang berani melawan atau mendorongnya. Tetapi di sini tampak Mirio yang merasa pernah dikhianati oleh Doksu. Ia segera menghampirinya dan langsung memeluk Doksu sekencang mungkin. Ia merelakan dirinya untuk melompat dan meninggoy together. Dan kini hanya tersisa 4 pemain saja. Seorang bapak di depan Sang Woo ternyata dapat membedakan kaca mana yang tahan beban dan mana yang kaca biasa. Oleh karena itu, mereka bisa maju terus dengan selamat. Tetapi karena frontman merasa bahwa tindakan itu adalah tindakan kecurangan, ia memutuskan untuk mematikan lampu agar bapak itu tidak dapat membedakan kaca mana yang kuat dan tidak. Karena keadaan itu, bapak itu tampak terlalu lama mengulur waktu. Dan tak disangka, karena terpepet keadaan bertahan hidup, Sang Woo langsung melompat ke tempat bapak itu dan langsung mendorongnya. Tindakan itu membuat Gi-hun dan Sae-byok terkejut. Tetapi karena waktu yang sudah menipis, mereka harus segera bergegas melompat ke ujung jembatan agar mereka dapat selamat dari permainan itu. Sesampainya di ujung, karena bertepatan dengan waktu yang habis, jembatan itu langsung diledakkan dan membuat serpihan kaca berterbangan kemana-mana. Beberapa dari mereka mengalami luka goresan karena serpihan kaca-kaca itu. Kita berpindah sejenak ke ruangan VIP. Tampak Junho yang menyamar menjadi seorang pramusaji melayani para VIP. Tak disangka ada seorang VIP yang sangat tertarik dengan Junho. Junho disuruh untuk tetap dekat dengannya dan duduk bersamanya. Karena merasa tidak puas, tamu VIP itu langsung membungkus Junho dan mengajaknya ke kamar. Bisa kita simpulkan bahwa bapak-bapak ini adalah penikmat sesama pejantan tangguh alias homreng. Hingga di suatu titik, Junho yang merasa tidak terima dengan tindakan itu langsung menodongkan senjatanya ke kepala kakek itu. Selain menodongnya, Junho juga menanyakan pertanyaan seputar informasi permainan itu sembari merekamnya, bertujuan untuk dijadikan barang bukti. Karena sudah merasa terpepet, mau tidak mau kakek itu memberitahukan semua yang ia ketahui. Setelah info itu sudah ia dapatkan, Junho langsung menghajar orang itu dan melarikan diri dari tempat itu menggunakan alat selam yang sudah disediakan. Ternyata di alat selam tersebut terdapat pemancar radar, sehingga frontman dapat mengetahui ke arah mana Junho pergi. Mereka bergegas pergi untuk menemukan keberadaan Junho. Singkat cerita, setelah berenang cukup jauh, akhirnya ia sampai di pulau lain. Di sana, ia berusaha mencari sinyal, bertujuan untuk menghubungi kantor pusat dan mengirimkan bukti-bukti yang telah ia kumpulkan. Tetapi karena pulau itu adalah pulau tak berpenghuni, otomatis sangat sulit sekali mencari sinyal, dan jaringan internet belum ada di sana. Karena jiwa pramuka yang kuat, Junho tidak menyerah. Ia berusaha mendaki ke tempat yang lebih tinggi, berharap ada sinyal yang berhasil tertangkap oleh handphonenya. Saat Junho masih sibuk mendaki, ternyata frontman dan prajuritnya sudah berada di sana. Mereka langsung menyusuri pulau untuk menemukan keberadaan Junho. Tetapi sangat disayangkan, Junho tertangkap dan terpojokkan. Karena Junho merasa terdesak, Junho sempat melepaskan sebuah tembakan ke arah frontman dan melukai bahu kanannya. Tetapi frontman menyuruh agar prajuritnya tidak membalas tembakan itu. Frontman malah membuka topengnya. Dan ternyata selama ini orang yang berada di balik topeng tersebut adalah In-ho, yang tidak lain adalah kakak Junho yang selama ini ia cari. Karena masih dalam keadaan syok berat, Junho menanyakan, setan apa yang telah merasukimu hingga ia tega melakukan permainan keji ini. Tetapi In-ho tidak mengatakan sepatah kata pun, dan ia malah menembak Junho tepat di dada dan otomatis membuatnya jatuh dari tebing. Kita kembali ke para peserta. Tampak jumlah pemain yang tersisa 3 orang, yaitu Gi-hun, Sang Woo, dan Sae-byok. Karena sudah menjadi top 3, mereka dipersilakan untuk menggunakan pakaian baru yang jauh lebih elegan daripada seragam senam SKJ yang ia pakai selama ini. Selain itu, mereka akan mendapatkan jamuan makan mewah sebagai ucapan selamat karena berhasil melewati permainan berat seperti itu. Sae-byok tampak menahan rasa sakit yang sangat mendalam. Ternyata akibat pecahan kaca tadi, perut Sae-byok tertusuk sebuah bongkahan kaca besar dan membuatnya pendarahan hebat. Ia mencoba menghentikan pendarahan itu dengan menggunakan seragamnya.
Saat semua peserta sudah terkumpul, makanan lezat pun disajikan. Di sini karena mereka sudah lama tidak merasakan makanan enak, Gi-hun dan Sang-woo langsung membabat habis hidangan itu. Tetapi berbeda dengan Sae-byeok, ia tampak hanya memakan sedikit dari hidangan itu karena rasa sakit yang ia tahan kala itu sangat luar biasa. Setelah selesai melalui santap malam itu, tak disangka mereka dibekali sebuah pisau makan, entah bertujuan untuk apa. Saat sudah berada di kasurnya, Gi-hun berniat untuk segera menghabisi Sang-woo karena pada game sebelumnya, ia tega mendorong dan membunuh seorang di depannya. Sebelum itu, Gi-hun memilih untuk menghampiri Sae-byeok, bertujuan untuk menyusun rencana dan menanyakan kabar Sae-byeok. Saat tengah-tengah mengobrol, dengan wajah yang super pucat, Sae-byeok mengatakan pesan terakhirnya, yaitu apabila Gi-hun berhasil keluar dari sana sebagai pemenang, ia meminta tolong agar Gi-hun menjaga dan mengurus adiknya. Mendengar hal itu, Gi-hun merasa curiga. Ada apa dengan Sae-byeok sebenarnya? Dan di sini Gi-hun baru menyadari bahwa ada luka besar di perut Sae-byeok. Otomatis Gi-hun segera meminta pertolongan kepada para panitia agar Sae-byeok dapat diselamatkan. Tak lama, pintu dibuka dan panitia memasuki kamar. Tetapi bukan untuk menolong Sae-byeok, melainkan untuk membawa peti. Dan di sini ternyata Sae-byeok sudah meninggal karena ditusuk oleh Sang-woo ketika Gi-hun lengah. Karena hal itu, Gi-hun merasa sangat bersalah kepada Sae-byeok dan juga memiliki dendam yang sangat mendalam kepada Sang-woo. Beberapa saat kemudian, waktu yang dinanti tiba. Permainan ke-6 akhirnya dimulai dan kontestan yang tersisa hanya 2 orang, yaitu Sang-woo dan juga Gi-hun. Dan di sini permainan terakhir adalah Squid Game atau permainan cumi-cumi. Permainan itu adalah permainan anak kampung yang dulu sering dimainkan oleh Sang-woo dan Gi-hun bersama-sama. Dan kini mereka harus bermain game itu kembali, tetapi kali ini dengan nyawa taruhannya. Saat pengundian posisi, Gi-hun mendapatkan posisi menyerang, dan Sang-woo mendapatkan posisi bertahan. Frontman dan para VIP menyaksikan permainan itu secara langsung. Di sini sudah tidak ada lagi rasa kemanusiaan, yang ada hanyalah insting bertahan hidup. Dibarengi dengan hujan lebat yang mengguyur arena permainan, mereka bertarung dan menyerang satu sama lain. Sang-woo tampak beberapa kali menusuk Gi-hun dengan pisaunya, tetapi Gi-hun tidak semudah itu dikalahkan. Ia membalas serangan Sang-woo hingga di titik mereka berdua sama-sama terluka parah. Gi-hun yang melihat Sang-woo sudah lemas langsung menghajarnya dan juga berniat menusuknya dengan pisau yang masih tertancap di tangannya. Tetapi Gi-hun tidak tega untuk melakukan hal itu. Ia berdiri dan memilih untuk menyelesaikan permainan itu. Tetapi Gi-hun masih tidak tega melakukan hal itu. Ia memilih untuk mundur dari permainan itu. Karena hanya tersisa 2 pemain, apabila Sang-woo setuju, maka mereka berdua dapat keluar dari sana tanpa membawa uang sepeser pun. 도에서 제3항 과반수가 동의하면 임은 중단된다. 집에 가자. 형, 미안해. Tetapi Sang-woo yang sudah merasa kalah malah menikam dirinya sendiri dan membuatnya meninggal saat itu juga. Pesan terakhir Sang-woo adalah ia menitipkan orang tuanya kepada Gi-hun. Dan karena tindakan itu, otomatis Gi-hun keluar sebagai pemenang. Karena semua permainan yang sudah ia lalui, akhirnya ia diantar pulang kembali dan diturunkan di suatu tempat dengan sebuah kartu ATM. Saat ia mengambil uang dan mengecek saldonya, benar saja, ia memiliki total uang sebesar 46 miliar won. Luar biasa. Tetapi tampak dari raut wajah Gi-hun, ia tidak bahagia sama sekali. Tampak banyak sekali penyesalan yang ia rasakan, dan yang paling memukulnya adalah kepergian sahabatnya, Sang-woo. Dan penderitaannya masih belum selesai. Saat ia pulang, ibunya, satu-satunya orang yang selalu berada di sisinya, juga menghembuskan nafas terakhirnya. Air mata penyesalan tak berhenti keluar dari mata Gi-hun. Tampak begitu banyak penyesalan yang ia pikul dalam waktu yang sangat singkat.
엄마가 나왔어. 나 돈 벌어 왔어. Setahun kemudian, tampak Gi-hun yang tidak terurus dan penampilan dirinya sangat tidak karuan. Ia masih memendam kesedihan dalam dirinya. Hingga suatu hari, ia sedang duduk sendiri di tepi sungai. Tak disangka ada seorang wanita yang memintanya untuk membeli bunga dagangannya. Karena merasa kasihan, Gi-hun pun membelinya. Tak disangka di bunga tersebut terdapat sebuah amplop surat dan isi di dalamnya adalah sepucuk surat yang berlogokan permainan sebelumnya. Di sana terdapat alamat sebuah tempat dan Gi-hun diminta untuk pergi ke sana. Saat sampai di tempat tujuan, Gi-hun tampak terkejut karena di sana tampak kakek Ilnam yang sudah menunggunya. Menurut sepengetahuan Gi-hun, kakek Ilnam harusnya sudah gugur saat permainan kelereng. Dan di sini kita bisa mengetahui fakta sebenarnya. Kakek Ilnam adalah tuan rumah penyelenggara permainan itu, sekaligus bos besar dari frontman. Kakek Ilnam mengatakan bahwa ia tidak ingin menonton permainan saja karena sudah merasa bosan. Alhasil, ia memilih untuk ikut bermain dalam permainan itu. Ia juga mengatakan bahwa memiliki uang terlalu banyak juga membuatnya tidak bahagia. Ia mengingat bahwa semasa kecilnya, ia sungguh bahagia karena ia dapat bermain dengan kawan-kawannya. Apalagi ditambah dengan tumor otak yang diidapnya. Dokter mengatakan bahwa hidupnya tidak lama lagi. Oleh karena itu, ia dan para kawannya yang kaya raya membuat permainan seperti itu, bertujuan untuk bersenang-senang dan bernostalgia pada permainan semasa ia kecil. Ia merasa senang dapat berpartisipasi dan bermain bersama seperti dahulu. Mendengar ucapan itu, Gi-hun langsung naik darah. Kalau memang untuk bersenang-senang, mengapa mereka harus membunuh bila peserta gagal? Tetapi di sini kakek Ilnam mengatakan kembali bahwa ia tidak pernah memberikan paksaan kepada siapapun. Dan di sini kakek Ilnam juga menyampaikan terima kasih banyak kepada Gi-hun karena Gi-hun sudah mau menjadi kawan bermainnya dan menemaninya pada akhir-akhir masa hidupnya. Setelah mengutarakan kalimat itu, kakek Ilnam mengembuskan nafas terakhirnya dan meninggal saat itu juga. Beberapa hari kemudian, karena sudah lelah terpuruk, ia mulai sedikit bangkit. Ia mengubah penampilannya dan bergegas menuju tempat adik Sae-byok berada. Ia menjemput adik Sae-byok dan menitipkan anak itu kepada orang tua Sang-woo. Saat menitipkan adik Sae-byok, Gi-hun juga memberikan sebuah koper yang berisi tumpukan uang, bertujuan untuk melunasi hutangnya kepada Sang-woo dan Sae-byok. Di akhir film, tampak Gi-hun yang bergegas untuk pergi ke Amerika, bertujuan untuk menemui anaknya. Tetapi siapa sangka, ia melihat orang misterius yang sebelumnya mengajaknya bermain. Saat itu, ia tengah bermain dengan seorang pria yang dapat dipastikan orang itu akan menjadi peserta selanjutnya. Tanpa banyak bicara, Gi-hun langsung berusaha mengejar orang tersebut, tetapi tidak berhasil. Ia juga langsung mengambil kartu nama yang diberikan oleh orang itu. Saat itu, Gi-hun langsung mengatakan bahwa ia akan mengungkap semua tindakan busuk yang telah mereka lakukan. Dan alur cerita film Squid Game part terakhir pun tamat. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Seperti biasa, saya admin Takaidi pamit undur diri. Tetap letakkan semangat dalam diri Anda, dan terima kasih. See you on the next video. Bye-bye guys.